Masih di podcast Kesel AJ. Berikut ini adalah 14 jenis motor-motor tolol, brengsek, najis, goblok, laknat, idiot yang bikin kesel di jalanan. Langsung aja. Peringkat 14, ibu-ibu naik motor. Bukan masalah dia sen kiri belok ke kanan ya. Itu sih gue rasa satu dunia ini udah maklumin. Namanya ibu-ibu pasti ngesennya sering salah. Malah kalau ada ibu-ibu sen ke kiri dan beloknya bener ke kiri, itu mungkin ibu-ibu transgender. Dulunya dia laki mungkin, makanya ngesennya bener. Tapi di luar masalah sen, ibu-ibu itu kalau bawa motor di gang ya udahlah lelet, pelan, dan gak ketebak dia mau berhenti di mana. Seakan dia tuh jalan sambil nentuin arah tujuannya mau kemana gitu, pelan banget. Dan kita di belakangnya cuman bisa nunggu. Apakah kita berani kelaksonin? Tentu tidak. Karena kita yakin ibu-ibu itu walaupun nyetirnya pelan, tapi kalau ngomel pasti bacotnya kenceng. Terus gimana cara ngadepinnya? Nyalip gak bisa, ngelakson gak berani. Solusinya cuma satu, ikhlas. Ingat bahwa beliau adalah ibu dari seseorang, sama seperti ibu kita. Dia udah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan susah payah. Jadi kalau dia mau me time di motor di tengah jalan, kita kasih dia kesempatan itu. Oke? Ya mau gimana lagi ya kan? Peringkat 13, orang yang naik motor di gang bawa helm full face tapi nggak dipakai, disangkutin di tangan sama si goblok. Itu apa sih? Lu mau pakai helm apa kagak? Kalau nggak mau pakai ya udah tinggal aja di rumah. Kalau mau pakai ya pakai di pala tolol lu itu. Kenapa malah di tangan? Apa dia bimbang antara mau pakai helm atau enggak, makanya helmnya ditaruh di tangan doang gitu? Apa helm itu buat dia aksesoris kayak cewek pakai tas branded gitu, makanya diselempangin di tangan? Atau emang itu cara pakai helm dia karena dia lebih pengen ngelindungin sikutnya daripada palanya? Atau emang orang itu otaknya ada di sikut? Gimana sih? Tolonglah, sebelum keluar rumah lo tentuin dulu mau pakai helm apa kagak. Peringkat 12, motor yang klaksonnya custom. Tahu nggak lo yang klaksonnya tuh please dong, kok masih ada aja sih yang masang begituan? Nah itu keren di mata siapa sih itu? Lu tau motor-motor yang klaksonnya custom, ini yang mereka pengen denger. Ih keren banget sih, klakson lu custom gitu. Motor-motor lain klaksonnya normal, kalau lu norak, keren loh. Setiap kita denger klakson lu, kita tuh senang banget, gak keganggu sama sekali. Malah itu bikin kita sadar kalau masih banyak orang yang seleranya tolol. Dan thank you banget volume klakson lu juga sekenceng itu. Emang satu jalanan ini harus tahu kalau klakson lu itu beda dari yang lain. Tapi kalau lu pengen lebih didengar lagi, coba jangan cuma ganti klakson deh, tempel motor lu sama sound horek sekalian. Peringkat 11 yang masang lampu strobo. Gak, maksudnya gini loh, lu polisi bukan, pejabat bukan, lu cuman orang caper, norak, tolol, brengsek, najis, sialan doang, tapi lu pasang strobo di motor lu, itu normal tuh. Gini loh, strobo tuh kan identik sama darurat, polisi, ambulans, damkar gitu kan. Nah kalau strobo lu nyala, daruratnya apa goblok? Darurat perhatian, darurat pengen kelihatan keren gitu, pengen kelihatan spesial. Hah? Darurat apa? Bego? Keren kayak gitu. Hah? Kita kagum ngeliatnya. Yang bikin kita kagum tuh cuma satu, kok bisa ada orang naik motor pakai helm tapi nggak pakai otak. Peringkat 10, motor-motor yang maksa banget nyelip di kemacetan sampai nyenggol-nyenggol spion orang. Ya udah sih bang, maksud gua lu perkara jarak segitu doang maksain banget sampai nyerempet-nyerempet spion orang. Nambah lebih cepet nyampe berapa menit banget sih kayak gitu sih. Kalau udah nggak muat udah nggak usah dipaksain, boleh nggak? Dan setiap abis nyerempet spion mobil orang juga nggak ada tuh gestur-gestur minta maaf atau muka-muka nggak enak gitu, nggak pernah ada gitu-gitunya. Nyelonong aja dia seenak jidat kayak yang dilakuin tuh normal gitu kan. Malah kadang dia yang jutek tuh, kurang bangsat apa coba? Dia yang nyerempet, mobil lagi diem nih, dia yang nyerempet, abis itu dia yang jutek, sok geleng-geleng, sok kayak dia yang korban gitu. Apaan sih lu? Seakan-akan tuh emang semua spion mobil di jalanan itu yang ngalangin dia. Brengsek kan? Peringkat 9, dua motor, dua orang naik dua motor, terus mereka samping-sampingnya di jalanan terus ngobrol. Enggak, itu apa sih yang diobrolin? Penting banget itu, ha? Solusi pelunasan utang negara apa gimana gitu? Mencari obat HIV atau apa itu? Apa harus di situ banget ngobrolnya, nggak bisa nunggu nanti? Itu apa yang diobrolin? Orang-orang yang ngobrol di dua motor samping-sampingan di tengah jalan sampai ngehalangin mobil di belakangnya itu ngeselin? No, mereka justru simbol persahabatan sejati. Nggak, mereka bisa loh ngobrol setelah perjalanan atau sebelum perjalanan, tapi mereka milih ngobrol sambil perjalanannya terjadi. Sedalam itu persahabatan mereka. Mereka juga bisa berhenti dulu di pinggir jalan untuk ngobrol, sebenarnya bisa. Tapi temen macam apa yang ngehalangin temennya yang lagi proses berjalan maju ke depan cuman buat ngobrol? Temen macam apa itu? Orang sering ngomong gua akan selalu ada di sisi lo. Banyak yang ngomong gitu tapi cuman bullshit. Banyak. Sedangkan mereka bener-bener selalu ada di sisi temennya, bahkan di jalanan ketika itu ngeganggu orang lain. Dan bayangin sepenting apa topik obrolan mereka sampai gak bisa ditunda. Kan gak mungkin cuman sekedar kayak bro kapan nih nongkrong lagi? Gak mungkin. Pasti itu hal-hal yang penting banget
banget gitu. Kayak bro, kapan nih kelar konflik di Timur Tengah menurut lu? Gitu pasti. Atau cuy, menurut lu siapa ya yang bisa ngebatalin global warming? Yang gitu-gitu pasti yang mereka obrolin. Dan mereka ini konsisten sama persahabatan mereka. Coba aja lu kasih lampu dim, mereka pura-pura nggak ngeliat. Lu klakson mereka nih, mereka bodo amat gitu. Kayak itu suara klakson tuh masuk kuping kanan dan keluar lewat knalpot kiri. Bahkan kalaupun tiba-tiba ada meteor jatuh di depan mereka, juga gua rasa mereka akan tetap ngobrol. Itulah sahabat sejati gobloknya. Jadi kalau lu lagi nyetir dan ada dua motor ngobrol ngalangin jalan lu, jangan lo omelin. Lu samperin, lo rangkul mereka dan lu bilang, kalian emang sahabat sejati dan kalian sangat beruntung banget punya satu sama lain. Ya karena siapa lagi sih yang mau sahabatan sama orang goblok kayak kalian gini? Peringkat 8, motor yang parkir di tengah-tengah gang yang sempit. Gang udah kecil banget nih. Nah, si tolol parkir di tengah di situ. Cuman buat dia jajan biasanya. Dia nggak peduli kalau ada mobil lewat di belakang bakal kehalangan. Dia tahu itu, tapi dia nggak peduli. Dia bisa loh parkir di pinggir, nggak bikin dia telat, nggak bikin dia repot, nggak bikin dia rugi apapun. Tapi dia nggak mau. Dia maunya tetap di tengah. Kenapa? Nggak tahu, emang goblok dari lahir mungkin. Kalau emang nggak muat, dia mau nggak mau di tengah itu beda urusan. Tapi ini muat biasanya, kiri kanan tuh masih bisa, tapi dia di tengah. Nggak, kenapa harus di tengah sih? Emang sisi kiri kanan jalan itu lahar panas apa gimana? Nggak geser 2 langkah dikit motornya itu apa bikin motornya rusak gitu? Enggak kan? Kok bisa motornya rusak tapi pola pikir yang rusak? Jadi biasanya orangnya nggak tahu ada di mana. Misteri itu buat kita orangnya di mana. Kita cuma ngelihat motornya doang berdiri dengan gagah, dengan yakin pakai standar 1 di tengah jalan. Tapi pemiliknya kita nggak tahu di mana. Baru tahu-tahu dia muncul udah kayak Batman gitu ibaratnya. Tapi Batnya BAD bukan BAT. Dan ekspresi mukanya pas muncul itu ada 2 tipe. Yang pertama jutek, sebel, seakan-akan mobilnya yang salah kenapa lewat di jalan itu. Seakan-akan mobilnya yang mengganggu momen parkir sembarangannya dia. Mobilnya yang harus nunggu dia jajan. Gak tahu deh ya, mungkin emang tuh jalanan kebetulan emang punya nenek moyangnya dia apa gimana, gak tahu deh. Ya walaupun gak masuk akal sebenarnya. Masa nenek moyangnya punya jalan sedangkan cucunya empati aja gak punya. Ekspresi kedua ini lebih brengsek lagi nih. Dia muncul terus dia ngapain? Nyengir, ketawa si anjing. Coba bayangin gak tuh apa yang kocak, brengsek, di mana lucunya? Seakan-akan kita bakal kayak tadi parkir karena kirain gak bakal ada mobil lewat, ternyata ada. Lucu ya pak ya. Akhirnya terlambat deh mobil-mobil ini ke tujuannya masing-masing. Tapi gak apa-apa pak, yang penting bapak jajannya santai. Lucu ya pak? Iya pak, lucu nih nasib saya harus ketemu motor goblok kayak bapak. Kan gitu. Tolonglah, ini gang udah sempit loh. Otak lu jangan ikutan sempit juga. Peringkat ke-7, motor-motor yang ngelakson lebay pas lampu merah. Misal lagi lampu merah nih, terus baru banget lampu hijau, sedetik lampu hijau baru tuh, bahkan belum sedetik, baru 0,0000000000001 detik lampu hijaunya, dia ngelaksonnya udah kayak trompet tahun baru. Ya santai aja, gue juga pengen jalan, kan emang baru hijau gila. Kecuali udah hijau dari 10 menit yang lalu dan gue diem aja, oke lah lu marah. Ini kan baru. Jangan pernah ngomong kayak gini ke motor-motor yang suka klakson-klakson lebay di lampu merah. Bacot, berisik goblok. Setiap gue denger klakson lu, gue mau muntah. Kok bisa lu punya klakson tapi gak punya nalar? Walaupun gue ngerti kenapa lu harus klakson seberisik itu. Buat ngalahin suara tangisan orang tua lu yang nyesel punya anak najis kayak lu. Peringkat 6, orang-orang yang ngerokok di motor. Nah ini legend nih, ini ada mulu. Walaupun di internet udah sering viral, orang mukanya kena bara rokok dari motor depannya. Tapi sampai hari ini tetap masih banyak aja orang ngerokok di motor. Gokil nggak? Resiko orang di belakang mereka bodo amat. Yang penting mulut mereka nggak asem. Dia ngegas motornya dengan santai aja gitu ngerokok. Kayak nggak ada salah. Seakan-akan dia nggak tahu tuh bara tuh bakal jatuh gitu. Padahal yang jatuh kan bukan baranya doang, tapi IQ mereka juga. Atau dia tahu baranya nggak akan ke bawah, pasti terbang ke belakang dalam bentuk api kecil panas dan mungkin banget kena motor lain di belakang mereka. Mungkin di belakang mereka ada orang yang helmnya nggak full face, mungkin ada yang nggak pakai helm, mungkin ada ibu-ibu, mungkin ada anak kecil bahkan. Dan baranya itu mungkin kena muka mereka, tapi apakah orang ini peduli? No. Itu semua nggak penting buat dia. Yang penting dia kelihatan keren dan maco di atas motor. Itu prioritasnya. Dan bisa juga sebenarnya berhenti dulu bentar di pinggir jalan gitu, atau ngerokoknya tadi aja sebelum berangkat, atau ngerokoknya nanti setelah sampai tujuan. Bisa sebetulnya.
sebetulnya. Tapi kenapa nggak dia lakuin? Kenapa lebih milih sambil jalan? Kenapa lebih milih membahayakan orang-orang lain demi kesenangan dia pribadi? Ya karena otak mereka emang isinya cuma tar sama nikotin, sama tolol, sama najis doang. Tapi emang lu gak pernah ngerokok di motor, Bang? Ya lu dibonceng orang terus lu ngerokok di motor dulu-dulu emang gak pernah? Oke, kita lanjut. Peringkat kelima, motor-motor yang nembus portal kereta. Nih di portal kereta nih, kereta mau lewat nih. Sirine udah bunyi tuh, kenceng banget. Lampu udah kelap-kelip, palang pintu udah turun bahkan. Kalau orang normal nih, oke, gue tunggu deh keretanya lewat. Karena bahaya, dan kan emang aturannya begitu, gitu kan. Nah, buat orang-orang brengsek ini, justru itu adalah tantangan buat ngegas. Gak tahu deh, berasa Tom Cruise di film Mission Impossible kayaknya nih orang. Padahal pola pikirnya dia yang impossible. Di depan lu itu ada kereta loh, besi ribuan ton yang lagi ngebut, dan lu pikir lu bisa ngelawan itu dengan motor Vario lu yang standar kirinya udah congklak dan spion kanan udah muter itu? Lu pikir masinisnya akan ada waktu untuk ngerem mendadak demi memaklumi ketololan lu gitu? Hah? Nggak, kereta tuh juga lewat nggak 10 menit kok, paling berapa lama doang sih? Kenapa nggak bisa ditunggu aja gitu? Emang worth it resikonya? Kadang bahkan gue lihat ada yang bawa anak, bawa istrinya gitu, masih aja nekat begitu, kan goblok banget emang. Peringkat keempat, motor yang ngelawan arah nih, jelas-jelas ngelawan arah nih, tapi ekspresi mukanya tuh damai, santai, tenang, bahkan bahagia kayak anak kecil lagi naik sepeda keliling komplek gitu. Goblok lu. Ya elunya santai, yang panik siapa? Kita yang lagi pakai jalur yang bener. Kan kita yang jadi mesti lebih hati-hati supaya nggak nabrak lu pada. Udah gitu kadang kalau kita klaksonin, dia yang kaget lah. Kok kaget? Kan lu ngelanggar aturan. Wajar gua klaksonin, tolol. Seakan-akan kita yang rese karena mengganggu ketenangan perjalanan mereka. Tolonglah, lu itu salah jalur. Bukan motor lu doang, otak lu juga. Peringkat ketiga, motor-motor yang balapan liar. Kesel gua, pulang dini hari ini tiba-tiba jalanan ditutup gara-gara ada kumpulan Valentino Rossi wannabe dengan motor trondol mereka dan celana pendek dan sendal butut dan sweater hoodie dekil dan muka brengsek yang lagi pengen balapan liar tuh. Kesel gua. Udah gitu selalu ada tuh panitia-panitianya tuh yang kerjanya ngeblokir orang-orang yang mau lewat. Itu lebih nyebelin lagi. Lu kok mau gitu ikutan gitu-gitunya, ikutan balapan kagak tapi ikutan tololnya doang, ngapain? Kok bisa gitu ada orang-orang yang janjian buat balapan di jam-jam dini hari dan gak merasa bersalah sama sekali? Kok bisa? Kok gak ada satu orang yang bilang stop deh, ini kayaknya kita tolol ya begini, ganggu banyak orang juga, dan nyari apa sih kita balapan-balapan liar begini? Finishnya selalu sama, digerebek polisi terus bubar gitu mulu finishnya. Udah yuk, udahan aja yuk, cari hobi lain yang lebih waras yuk. Kok gak ada yang begitu? Peringkat kedua, motor-motor standing trondol yang suka lu lihat videonya di Twitter. Malam-malam gitu biasanya di jalanan umum tentunya ya, ada motor trondol nggak pakai helm, nggak pakai spion, nggak pakai otak, nggak pakai logika, standing kebut-kebutan sambil direkamin sama temen gobloknya. Kalau yang tadi kebut-kebutan malam-malam emang balapan, masih ada menang kalahnya seenggaknya. Kalau ini nggak ada, emang udah pure tolol doang. Itu apa sih? Ekspektasinya tuh apa? Video lo viral terus di repost MotoGP terus lo diundang balapan di sana gitu? Hah? Nggak, itu bocil-bocil pada baca komennya nggak sih di Twitter? Semua orang tuh pada ngatain lu. Semua orang nggak ngerti lu ngapain gitu-gitu, nggak ada yang muji. Wah keren banget, pengen deh nanti punya anak yang kayak gini kelakuannya. Nggak ada yang komen gitu satupun. Dan peringkat pertama yang nggak perlu gue komenin lagi, motor yang paling bikin gue kesel dari zaman dulu sampai sekarang, jatuh kepada motor-motor dengan knalpot brong. Oke, itulah motor-motor yang bikin gue kesel di jalanan. Walaupun gue tahu orang-orang tolol nggak cuma naik motor doang, ada juga mobil-mobil tolol, sepeda-sepeda tolol, orang tolol di kereta, pesawat, bahkan pejalan kaki juga banyak yang ngeselin sebenarnya. Tapi untuk kali ini kita bahas motornya aja dulu, oke? Kalau menurut lu gimana? Motor-motor yang bikin lu kesel tuh yang kayak gimana sih? Tulis di kolom komentar. Lebih tepatnya kolom komentar Polda Metro Jaya biar langsung ditangkap tuh motor-motor goblok.